Inti misi dan tujuan kedatangannya. Berita keselamatan. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nia yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat ke-16. Karena Anak Manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Markus bab 10 ayat 45. Pesan ini menegaskan bahwa Ia datang menyelamatkan, bukan menghakimi terlebih dahulu, dan membuka jalan agar manusia didamaikan dengan Allah. Sumber hidup penuh aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes bab 10 ayat ke-10. Ia menawarkan kehidupan yang bermakna, damai, dan berkelimpahan secara rohani. Satu-satunya jalan, akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes bab 14 ayat 6. Perintah utama, inti segala ajaran, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius bab 22 ayat 37 sampai ke 40. Kasih ini tidak terbatas, melainkan juga mencakup orang yang memusuhi kita. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius bab 5 ayat ke-44. Tentang kerajaan Allah. Yesus memberitakan kedatangan kerajaan Allah, yaitu kekuasaan dan pemerintahan Allah yang penuh keadilan, damai, dan kasih. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus Bobby ayat ke-15. Kerajaan ini bukan sekadar wilayah, melainkan keadaan di mana orang hidup menurut kehendak Allah, dan keadilan serta belas kasihan ditegakkan. Penghiburan dan undangan. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius bab 11 ayat ke-28. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Bukan seperti yang diberikan dunia ini, kuberikan kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah takut. Yohanes bab 14 ayat ke-27. Ia menawarkan ketenangan bagi hati yang gelisah dan beban yang berat. Ajaran tentang pengampunan dan keadilan. Belajarlah memaafkan jika kamu mengampuni kesalahan orang lain. Bapamu yang di surga pun akan mengampuni kamu juga. Matius bab 6 ayat 14. Jangan menghakimi secara sembarangan. Jangan menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Jangan mengutuk, maka kamu tidak akan dikutuk. Maafkanlah, dan kamu akan diampuni.